Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Amelia Sapitri Handayani, kedua Intan Virgio Fidela, ketiga Siti Aini Manurung, keempat Endang Karyawati Hulu, dan yang terakhir sama Dewi Prianggi. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kami berkesempatan menjelaskan tentang ilusi Mahler-Lyer. Untuk yang pertama kali tentang pengertian alat tes ilusi Mahler-Lyer yang akan dijelaskan oleh Endang Karyawati Hulu. Baik, saya Endang Karyawati Hulu, NPM 188600277 akan menjelaskan tentang pengertian ilusi Mahler-Lyer. Menurut Bimo, menjelaskan bahwa ilusi yaitu kesalahan individu dalam memberikan persepsi atau arti terhadap stimulus yang diterimanya. Orang seringkali mempersepsikan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan persepsi atau terjadinya ilusi. Yang pertama itu ada faktor kealaman. Kesalahan persepsi ini terjadi karena faktor alam, misalnya ilusi kaca atau gema. Yang kedua ada faktor stimulus. Stimulus yang memberikan makna ambigu memberikan peluang terjadinya persepsi ganda. Yang ketiga ada faktor individu. Ini disebabkan karena adanya kebiasaan dan kesiapan psikologis dari individu. Selanjutnya, persepsi. Persepsi yaitu pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diinderanya, sehingga suatu yang berarti dan merupakan respon yang integratif dalam diri individu. Ini menurut Bimo Waligito. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya tentang cara menjalankan alat tes ilusi Mahler-Lyer yang akan dijelaskan oleh Amelia Sapitri Handayani. Hai, saya Amelia Sapitri Handayani, NPM 188600316. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilusi Mahler-Lyer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara menjalankan alat ukur tes ilusi Mahler-Lyer. Alat ukur ini memerlukan aliran listrik dengan tegangan 220 volt apabila akan menggunakan lampu. Yang pertama itu siapkan alat ukur beserta kelengkapannya dan pastikan bahwa semuanya lengkap. Yang kedua, masukkan steker kabel AC ke stop kontak. Yang ketiga, persiapkan kelengkapan lainnya yang akan digunakan untuk pengetesan, misalnya batang berwarna dan lampu LED. Yang keempat, posisi batang yang akan digerakkan dapat berada di sisi kotak paling depan ataupun paling belakang. Tugas subjek adalah menarik tali sehingga kedua batang diamati berada pada posisi sejajar. Dan yang kelima, setelah posisi kedua batang di dalam kotak dianggap sejajar dan tester telah mencatat ukuran pada skala pengukuran, posisi batang yang bergerak dikembalikan ke sisi kotak paling depan ataupun belakang. Yang keenam, apabila akan menggunakan perlakuan cahaya, nyalakan lampu di dalam kotak dengan menekan tombol di bagian belakang luar kotak. Yang ketujuh, bila akan menggunakan batang berlampu atau lampu LED, maka nyalakan lampu dengan mengubah posisi saklar di bagian belakang batang lampu tersebut. Dan yang ke-8, pastikan bahwa kelengkapan prosedur persiapan alat ukur sudah terjalin dengan baik. Dan yang ke-9, prosedur pengetesan dapat dimulai. Terima kasih. Selanjutnya mengenai prosedur pengetesan yang akan dijelaskan oleh Amelia Sapitri Handayani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengetesan. Nah, yang pertama persiapan dan instruksi.
Tes ini merupakan tes individual, oleh karena itu hanya diperbolehkan satu subjek berada di dalam ruangan tes pada setiap kali pengetesan. Subjek lainnya diminta menunggu di ruangan lain yang terpisah. Setelah ruangan tes dan alat ukur disiapkan dan siap digunakan, subjek dipersilakan masuk ke dalam ruangan terang untuk penggunaan batang dan temaram untuk penggunaan lampu. Subjek duduk di kursi yang telah disediakan dan mata sejajar dengan jendela pada alat ukur. Tester berdiri di samping alat ukur dan memberikan instruksi kepada subjek mengenai jalannya pemeriksaan setelah memperkenalkan diri. Instruksi yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang pelaksanaan pengetesan yang akan dijelaskan oleh Intan Firja Fidela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Firja Fidela, NPM 188600320, akan menjelaskan tentang instruksi menggunakan alat. A. Persiapan. 1. Mempersiapkan ruang yang akan dipakai. 2. Alat steadiness tester diletakkan di atas sebuah meja yang datar dan tidak goyang dengan sebuah kursi untuk subjek. Selanjutnya, pelaksanakan pengetesan. 1. Tes ini merupakan tes individual. Oleh karena itu, hanya diperbolehkan satu subjek berada di dalam ruang tes pada setiap kali pengetesan. Subjek lainnya diminta menunggu di ruang lainnya yang terpisah. 2. Setelah ruang tes alat ukur siap digunakan subjek, dipersilahkan masuk ke dalam ruangan. 3. Subjek duduk di kursi yang telah disediakan dan tangan sejajar dengan lubang ring. Tester duduk di samping alat ukur dan memberikan instruksi kepada subjek mengenai jalannya pemeriksaan setelah memperkenalkan diri. Instruksi yang diberikan lihat petunjuk percobaan. Terima kasih. Selanjutnya tentang instruksi pelaksanaan tes yang akan dijelaskan oleh Siti Aini Manurung. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Aini Manurung, MPM 188600344. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan tes. Yang pertama, subjek dihadapkan dengan papan ilusi Muller-Lyer dengan jarak 2 meter dan pencatat skor duduk di belakang alat tes. Yang kedua, pencatat skor menarik garis keluar atau outdoor dan subjek menentukan beberapa panjang garis yang diinginkan berdasarkan persepsinya. Yang ketiga, setelah subjek menentukan panjang garis sesuai persepsinya, pencatat skor yang terlihat di bagian belakang alat tes. Yang keempat, percobaan diulangi sebanyak 5 kali pada setiap subjek. Yang kelima, yang terakhir, percobaan dilanjut dengan mendorong garis ke dalam inward dan subjek menentukan beberapa panjang garis yang diinginkan. Kemudian, skor dicatat oleh pencatat skor. Percobaan ini diulang sebanyak 5 kali. Terima kasih. Sekian dari Dan materi yang terakhir, spesifikasi alat tes yang akan dijelaskan oleh Salma Dewi Prianggi. Spesifikasinya terdapat papan objek berukuran 61 cm dikali 33 cm dikali 1,7 cm. Nah, papan dasarnya itu di mana pergerakan mekanismenya diletakkan. Di belakangnya terdapat panjang garis ukur. Panjang garis ukurnya itu maksimal 42 cm. Papan objeknya menggunakan digital. Digital berarti menggunakan listrik yang menggunakan 220 volt, 50/50 Hz, 15 watt. Nah, cara penggunaan itu subjek bertugas untuk menggeser garis untuk mendapatkan panjang yang sama antar garis sebelah kiri dan kanan. Jika menggunakan Muller digital, pemindaian panah menggunakan tombol kontrol. Apabila manual, itu pemindaian panahnya tidak menggunakan alat bantu. Dan untuk kesimpulan alat tes yang akan dijelaskan oleh
Endang Karyawati Hulu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan dari kelompok kami. Kesimpulan dari pembahasan kami yaitu yang pertama, menurut Bimo Wagito, ilusi yaitu kesalahan individu dalam memberikan persepsi atau arti terhadap stimulus yang diterimanya. Orang seringkali mempersepsikan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, menurut Matsumoto 2008, dalam psikologi tradisional sensasi, ilusi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut. Tujuan dari alat tes ini adalah untuk mengetahui kesalahan mata atau pengaruh tentang arah garis ketika memperbesar dan memperkecil kesalahan dalam pengamatannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.